Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan malam hari ini mengenai babul masdar wa ma yustaqqu minhu. Jadi kalau kita kembali ke amsilati tasrif, itu setiap bagian itu ada, setiap lafaz itu ada beberapa bentuk. Ada fi'il madi, fa'ala fi'il madi, yaf'ilu fi'il mudhari, kemudian ada namanya masdar. Masdar itu ada dua, ada yang masdar ghairu mim, yaitu masdar yang tanpa ada mim, ada yang masdar mim, yang ada huruf mim di depannya. Kemudian setelah fawa fa'ilun, ini namanya isim fa'il, yang berarti orang yang. Wadzaka maf'ulun, isim maf'ul, yang artinya adalah orang yang di. Jadi kalau misal kita doroba, yadribu dorban, wa madroban, fahuwa doribun, maka artinya orang yang memukul. Sedangkan madrubun, maf'ulun, itu adalah orang yang dipukul. Kemudian ada fi'il amar, idrib, pukullah. La tadrib fi'il nahi, jangan kau pukul. Midrobun, midrobun. Isim zaman makan dan isim alatnya. Jadi setiap satu lafaz itu bisa terbentuk menjadi beberapa model. Sementara malam ini yang akan kita bahas adalah babul masdar. Wa masdarun ata ala darbaini mimi wa ghairihi ala kismaini. Masdar itu terbagi menjadi dua. Ada namanya masdar mim, ada masdar ghairu mim. Masdar mim itu huruf masdar yang huruf pertamanya berupa mim. Sementara masdar ghairu mim, masdar yang huruf pertamanya bukan berupa mim. Misal ini. Doroba yadribu dorban wa madroban. Dorban dan madroban di sini merupakan contoh dari masdar. Yang dorban adalah masdar ghairu mim, sementara lafadz wa madroban adalah masdar mim karena didahului oleh mim. Begitu juga di fiil yang sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Untuk yang sulasi mazid itu terkadang masdar ghairu mimnya itu terdapat lebih dari tiga. Misal contoh wazan fa'ala. Fa'ala fi'il madi yufa'ilu fi'il mudhari. Kemudian taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Keempat lafaz ini merupakan masdar ghairu mim. Sementara mufa'alan adalah masdar mimnya karena didahului oleh mim. Jadi kadang kalau sudah bentuknya itu sulasi mazid, itu masdar ghairu mimnya itu memiliki beberapa model. Contoh fa'ala yufa'ilu alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun. Itu lafadz fi'alan dan fi'alan itu adalah masdar ghairu mim. Perbedaannya, perbedaan dasarnya adalah kalau masdar mim itu yang didahului mim, huruf awalnya mim. Kalau masdar ghairu mim itu huruf awalnya bukan berupa mim. Kemudian kalau dalam amsilati tasrif, penyebutannya itu biasanya masdar mim yang disebutkan terlebih dahulu. Baru masdar ghairu mim terlebih dahulu, baru ada masdar mim. Kemudian setelah itu,
Kada kada simuz zamani wal makani min mudhari'in illa bikasriha ya bin. Isim zaman dan isim makan, bukan ini. Min di sulasi fazzamil ladzi sami wa ma'adahu fal qiyasa tattabi. Sedangkan masdar ghairu mim itu memiliki dua pembagian. Ada masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad, ada juga masdar mim yang dari fi'il sulasi mazid. Masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad itu hukumnya sama'i. Ketentuan dari orang Arab dan tidak bisa disamakan dengan wazannya. Sementara masdar ghairu mim dari selain fi'il sulasi mujarrad, baik rubai, khumasi, dan sudasi, itu hukumnya bisa disamakan dengan wazannya. Ini ada beberapa contoh. Yang di atas ini adalah masdar ghairu mim yang sulasi, yang di bawah masdar ghairu mim yang sulasi mazid. Ketepatan ini yang rubai, wazan fa'ala. Untuk yang sulasi, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Lafat fa'lan dan wa maf'alan ini, lafat fa'lan ini, masdar ghairu mim ini yang fa'lan, ini kita gak bisa langsung menyamakan dengan wazannya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi gak semoro-moro kalau ada lafat, misal doroba yadribu, langsung kita baca dorban, kita samakan. Karena itu harus menunjau pada kalamul arab. Harus dilihat dulu apakah benar seperti itu. Karena kadang itu ada yang berbeda. Misal, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, masdarnya itu bukan jalsan, tapi julusan. Kenapa beda? Karena memang cara penggunaan masdar ghairu mim pada fi'il sulasi itu gak bisa kita langsung ambilkan dari wazan. Harus lihat dari kalamul arab dengan cara merujuk pada kamus. Karena ini bukan patokan. Fa'ala yaf'ilu, fa'alan ini bukan patokan. Bukan berarti setiap fi'il yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu, masdar ghairu mimnya adalah lafaz fa'lan. Begitu juga dengan sulasi yang lain. Memang harus melihat pada kalamul arab dengan merujuk kamus. Meskipun ada beberapa, kadang juga banyak yang sama. Contohnya doroba yadribu dorban. Tapi di beberapa kasus itu berbeda jauh. Contohnya, fi'il madinya jalasa, artinya duduk. Jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu. Kalau ikut wazan, harusnya masdarnya adalah jalsan. Jalasa yajlisu, jalsan. Tapi yang benar, jalasa yajlisu, julusan. Julusan wa majlasan. Julusan. Kok bisa julusan? Karena memang yang didengar, yang terdapat di dalam kalamul arab, masdar dari lafaz jalasa adalah julusan. Maka gak bisa kita ikutkan wazan fa'lan. Itu untuk masdar yang sulasi mujarrad. Ini semuanya berlaku. Baik itu fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, semuanya berlaku. Gak bisa langsung disamakan dengan wazan. Berbeda dengan fi'il yang sulasi mazid. Baik itu tambahan satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf, itu semua bentuk masdar ghairu mimnya itu bisa dikiaskan, bisa disamakan dengan wazan yang ada di sini. Jadi lafaz taf'ilan, tif'alan ini kita bisa langsung kiaskan. Ketika ada wazan lafaz yang berwazan seperti ini, maka langsung bisa kita kiaskan. Contoh misal ada lafaz yang berwazan fa'ala. Kita contohkan
Karoma misal. Karoma yukarimu. Maka kita bisa mengatakan bahwa masdar hurufnya takriman, takrimatan, takroman, tikroman. Itu bisa. Bisa kita samakan dengan wazan-wazan ini. Karena kalau untuk yang sulasi mazid itu bisa. Pokoknya kita hafal satu ini, satu bait di sini. Untuk yang sulasi mazid, itu semua langsung bisa kita kiaskan. Misal kita mau contohkan doroba, kita ganti ke wazan fa'ala jadi doroba. Maka ketika di tasrif, masdar ghairu mimnya doroba yudoribu tadriban, tadribatan, tadroban, tidroban disamakan dengan wazan-wazan dari ini. Contoh di sini farroha, farroha yufarihu tafrihan. Ini sama dengan wazan taf'ilan, tinggal kita samakan saja. Taknya ini tambahan, fa'ain lamnya kita ambilkan taf'ilan, tafrihatan, tafrohan. Jadi bisa langsung kita kiaskan untuk fi'il yang sulasi mazid. Kalau yang fi'il sulasi mujarrad, sebagaimana barusan, itu hukumnya adalah sama'i, yakni ketentuan dari orang Arab tidak bisa disamakan melalui wazan. Jadi memang harus melihat pada kamus. Kemudian mimis sulasi iyakun min ajwafi sahihin au mahmuzin au mudha'afi ata kamaf'alin bi fathataini wa syadda minhuma bi kasril aini. Ini untuk mengetahui masdar ghairu mim, masdar mim dari wazan-wazan sulasi. Masdar mimnya fi'il sulasi mujarrad dari bina ajwaf, sohih, mahmus, atau mudha'af itu harus mengikuti wazan maf'alun. Mim dan ainnya di fathah, maf'alun. Apabila ikut wazan maf'ilun, mim fathah ainnya kasroh, maka hukumnya syad atau jarang terjadi. Kada simuz zamani wal makani min mudhari'in illa bi kasriha taini. Isim zaman dan isim makannya fi'il sulasi mujarrad yang bina ajwaf, sohih mahmus, atau mudha'af dibaca domah yaf'ulu atau dibaca fathah yaf'alu juga ikut wazan maf'alun jika ain mudhari'nya dibaca kasroh. Masdar mim dari sulasi mujarrad yang bina ajwaf. Bina ajwaf ini adalah bina yang huruf tengahnya berupa huruf illat. Contoh, kola. Kola ini termasuk contoh dari bina ajwaf. Qala yaqulu qawlan wa maqilan. Sona yasunu sonan wa masonan fawa so'inun. Itu namanya bina ajwaf. Bina yang huruf tengahnya berupa huruf illat. Atau sohi. Sohi ini nggak ada huruf illat. Contohnya doroba. Kalau mudoaf itu sohi ini tanpa ada huruf illat. Contoh misal ini ada lafaz doroba ini bina sohi. Mahmus. Mahmus ini salah satu hurufnya berupa hamzah. Namanya bina mahmus. Ini penjelasan lengkapnya ada di pertemuan kedua. Amala atau bina mudhoaf. Bina yang salah satu yang huruf kedua dan ketiganya sama, kemudian digabung nada itu mudhoaf. Kalau ada bina-bina dari wazan, kalau ada bina ini, maka masdar mimnya itu kebanyakan ikut wazan maf'alun.
Madda yamuddu maddan wa ma maddan. Daraba yadribu darban wa madroban. Ini contoh bina sahih. Daraba yadribu. Daraba yadribu darban wa madroban. Atau bina mudha'af. Ini ada contoh farro. Farro yafirru farron wa mafarron. Wa mafarron. Jadi bacanya mafarron bukan mafirron. Karena memang kalau masdar mim dari fi'il sulasi yang bina ajwaf, sahih, mahmus, mudha'af itu kebanyakan ikut wazan maf'alun. Apabila ikut wazan maf'ilun itu hukumnya jarang. Begitu juga dibaca maf'alun adalah isim zaman dan isim makannya. Dari bina ajwaf, sahih, mahmus, dan mudha'af. Yang ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah. Dari wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu. Jika ain mudhari berkasroh, maka wazan maf'ilun. Contoh ini, daraba yadribu madribun. Ini contoh yang dibaca maf'ilun zaman makannya. Kemudian waftah laha min nakisin wa makurin wa kisbi mu'allin kama furukin ya'in. Masdar mim, isim zaman makan dan i- isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi mujarrad yang berupa bina nakis dan lafif makrun itu harus ikut wazan maf'alun, fathah ain fi'ilnya. Contoh, waqo, lafif makrun ini yang bersamaan huruf ilatnya. Sawa, nakis, ini contoh yang nakis. Ada saro, yang makrun ada sawa. Maka bentuk masdar mimnya itu harus berwazan maf'alun. Saro yasri siroyatan wa masron. Di sini dibaca wa masron, ro-nya fathah. Wadaka masriun isri la tasri masron masron misron. Karena ini saro ini bina nakis. Nakis itu berarti huruf ilatnya ada di belakang. Kalau ajwab huruf ilatnya ada di tengah. Huruf ilat itu alif waw ya. Kalau ada fiil yang terdapat alif waw ya itu namanya, kalau nakis berarti huruf ilatnya ada di akhir. Contoh saro. Seperti contoh ini saro. Lafat saro, lafat yang nakis, bina nakis, maka bentuk masdar mimnya itu harus wazan maf'alun. Masdar mim zaman dan makan. Berarti ini. Saro yasri siroyatan wa masron. Ini ikut wazan maf'alun. Wadaka masriyun isri la tasri masron masron. Ini ikut wazan maf'alun. Begitu juga lafat yang dari lafif makrun. Sawa yasbi sayan wa mashwan. Ini ikut wazan maf'alun. Wadaka maswan maswan. Dan jika bina mu'tal, misal atau bina lafif mafruk, lafif mafruk itu berarti ada di ada dua yang berpisah. Contoh wako, maka harus wazan maf'ilun. Ain fiilnya kasro. Wako yaki wikoyatan wa mauqon. Ini ada lafat wa mauqon. Lafat wa mauqon di sini itu ain fiil mudoreknya itu dibaca kasro. Cuma karena ada beberapa perubahan di ilalnya, ain fiil mudoreknya, misal ini wako. Wako ini
Masdarnya itu ikut wazan maf'ilun. Berarti mauqiyun. Aslinya lafaz bacaannya itu mauqiyun. Lafaz asal dari masdarnya itu adalah mauqiyun. Cuma karena ada beberapa pengilalan, di situ karena ada pengilalan, maka akhirnya menjadi cara bacanya dibaca maukon. Secara wazan, lafaz maukon ini ikut wazan maukiun, maf'ilun. Karena berasal dari fi'il yang bina lafif makrun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kemudian wa ma'ada thulathi kulla ja'ala mithla mudhari'in laha qad ju'ila. Pada ismu maf'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha miman yasir. Kalau tadi yang dijelaskan adalah masdar ghairu mim dari fi'il sulasi, berikut ini adalah penjelasan wazan masdar mim, isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi selain sulasi mujarrad, baik rubai, khumasi, sudasi, 4, 5, atau 6 huruf, itu sama seperti fi'il mudhari'nya ketika mabni majhul. Maksudnya huruf pertama dhammah sebelum akhir fathah. Begitu juga dengan isim maf'ul dan isim fa'ilnya. Hanya saja untuk isim fa'il itu ain fi'ilnya dibaca kasroh dan huruf mudhari'nya diganti dengan mim. Jadi masdar mim bagian ini masdar mim isim zaman dan isim makan. Masdar mim isim zaman dan isim makan dari sulasi mujarrad, sulasi mazid itu sama dengan fi'il mudhari' yang majhul. Fa'ala yufa'ilu. Ini kalau majhul menjadi yufa'alu. Kemudian sama dengan fi'il mudhari' yufa'alu. Iyanya diganti mim mufa'alun. Lebih gampangnya ini bisa diperhatikan di tabel. Hmm. Setiap isim sulasi mazid, masdar mimnya itu seperti fi'il mudhari'nya yang dibaca majhul. Misal contoh wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ini kalau dimajhulkan, lafaz yuf'ilu ini menjadi yuf'alu. Majhul itu kata bentuk pasif ya. Nanti ada penjelasannya di pertemuan akhir. Yuf'alu. Ini bentuk majhul, harokatnya kalau dimajhulkan. Jadi bentuk masdar mim dari sulasi mazid itu sama dengan bentuk dari fi'il mudhari yang majhul yuf'alu, muf'alu. Cuma iya yang di sini itu diganti dengan mim menjadi muf'alun. Ini ditanwin karena sudah berupa isim. Yuf'alu menjadi muf'alun. Ini masdar mimnya. Masdar mim dan isim maf'ul sama, cara bacanya sama. Dengan isim fa'il juga sama, cuma perbedaan di isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau fa'il itu ain fi'ilnya dibaca kasroh, muf'ilun. Kalau isim maf'ul, muf'alun dibaca fathah. Af'ala yuf'ilu, masdar mimnya muf'alun.
Isim fa'ilnya muf'ilun, isim maf'ulnya muf'alun. Begitu juga seterusnya. Fa'ala yufa'ilu. Ini kalau kita maculkan, lafaz yufa'ilu ini akan menjadi yufa'alu. Menjadi yufa'alu. Kemudian ketika dijadikan masdar mim, iyanya ini kita ganti dengan mim. Menjadi mufa'alun. Mufa'alun. Kalau diisim fa'ilkan, ainnya dikasrohkan. Mufa'ilun. Jadi sama cara bacanya. Cuma berbeda harokat antara isim fa'il dengan isim maf'ulnya. Begitu juga wazan fa'ala. Fa'ala ini kalau dimaculkan jadi apa? Harokat yang kasroh kita ganti fathah. Berarti jadi yufa'alu. Fa'ala yufa'alu kalau dimaculkan. Kemudian iyanya kita ganti lagi ke mim. Maka jadi wazan dari masdar mim. Dan begitu seterusnya. Ini juga bedanya imfa'ala yang fa'ilu kalau dimaculkan jadi yumfa'alu maka jadi munfa'alun. Kalau kita jadikan isim fa'il munfa'ilun, isim maf'ul munfa'alun. Berbeda harokat ini nanti akan membedakan arti. Kalau isim fa'il artinya pelakunya, kalau isim maf'ul berarti sasarannya. Mufta'alun, mufta'ilun, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mustaf'ilun. Jadi memang lafaz-lafaz ini harus kita hafal di luar kepala. Sekiranya itu bisa jadi patokan ketika membaca kitab nantinya. Dan cara mempermudahnya itu kita harus, misal ada lafaz berapa huruf lafaz itu. Oh, kalau lafaznya ada 7 huruf berarti mustafilun. Tinggal kita hitung. Mustafilun, mustafalun. Gitu. Hmm. Contoh kira-kira ini ada berapa yang bisa dibaca. Kalau pembahasan masdar ini ya, ini pembahasan di masdar. Dari pembahasan yang hari ini sama yang kemarin, ini yang saya tandai merah. Ini bentuk-bentuk masdar. Ada yang bisa baca? Dua lafaz ini aja, yang merah ini aja. At-tatahiru. Yang pertama ini dibaca apa kira-kira? At-tatahiru. At-tathir. At-tathir. Ini ada berapa huruf ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 huruf. Berarti yang cocok itu kalau 5 huruf, kita ikutkan wazannya. Fa'ala yufa'ilu. Berarti lafaz tathir ini berasal dari fi'il madi yang apa fi'il madinya? Tathir. Tathir ini fi'il madinya apa kira-kira? Tahara. Kalau toharo sulasi ini masuk yang rubai. Tahara. Toharo. Nah, kalau diikutkan wazan toharo, maka ini bacanya tathir. Ini cara menerka-nerkanya. Ada berapa huruf? Oh, ini taknya tambahan, ya-nya tambahan. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Jadi tinggal kita cari, kita cocokkan dengan mana lafadz yang 5 huruf, masdar mana yang 5 huruf. Oh, ternyata ada wazan taf'ilan dari fi'il madi fa'ala. Lalu kita tinggal cocokkan. Toharo yutohiru tathir. Jadi cara bacanya tathir. Ini dalam masalah sorofnya. Untuk ini kita baca ro atau ri itu pembahasan di ilmu nahwu. Kemudian ini anna, ini gimana cara bacanya? An-nazilu. Nazula apa nuzila apa nazalu? An-nazilu. Nazilu ini pembahasan. Fa'ala. Nazala. Ini bentuk fi'il madfi isim fa'il dari sulasi. Nazilu.
Beda nanti kalau misal kita nemukan lafadz yang nggak ada alnya. Ini kan ada alnya, maka udah jelas pasti itu fiil, itu isim. Kalau nanti ternyata ada lafadz tanpa al, misal nazil, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa kita baca nazilun sebagai isim, atau kita baca nazala sebagai fiil. Berhubung yang ini udah ada alnya, berarti ini tanda kalimat isim. Dan yang cocok dibaca nazilu. Hmm. Jadi sekalian saya coba ke pemahaman di nahunya. Ini gimana cara bacanya? Almiyahu. Al-miyahu. Pokok setiap ada isim di awal kalimat ma'rifat kita baca rofa. Karena menjadi Ada mubtada. Al-miyahu ya rofa. Rofanya menggunakan, Dhammah. dhammah. kenapa menggunakan dhammah? Mubtada. Allati yajuzu. Lafaz yajuzu ini fi'il apa yajuzu? Mudhari'. Dore. Mudhari'. Karena didahului oleh Iya. Ya. Mudhari'. yajuzu ya apa? Rofa. 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 Tanda rofanya menggunakan, Dhammah. Dhamma. kalau nasab dibaca Yajuz. Yajuza. yuz. Kalau jazm Yajuz. 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 Cuma dalam nulisannya kalau yajuzu ini didazmkan, maka wawunya juga dibuang. Jadi Yajuz. tulisannya yajuz. Karena nggak bisa ada dua huruf mati. Jadi wawunya dikorbankan yajuz. Kalau dijazmkan. Ini yasihu. Eh, yasihu. Yasihu ya apa? Fi'il. Ilmu dore karena dahulu ya. Yasihu i'rab apa? Rafa'. Coba kalau nasab, Yasihha. kalau jazm, Siha. kalau jazm. Yasih. Untuk fi'il mudhari bina ajwaf, mudha'af. Yasihu ini bina apa? Mudha'af kan ya? Yasad. Mudha'af itu huruf asalnya terdiri dari dua huruf yang sama di akhir. Soha. Sahaha. Ah, yasihu ini kalau kita bedah, ini kan asalnya dari wazan ini. Sohaha. Kemudian dijadikan soha. Di digabung, diidghamkan jadi soha. Yasihu ini kalau rofa yasihu, kalau nasab dan jazm bacanya yasihha. Tetap yasihha. Kenapa? Karena ini ada pengilalan. Asalnya kalau waktu jazm itu adalah yasih. Ini. Jadi digabungkan tetap dibaca yasihha. Yajuzu ayyasihu at-tathiru biha. At-tathiru rofa karena menjadi khobar dari miyahu. Sab'u miyahin ma'us samai. As-samai, as-samai, i'rab kalimat apa as-samai? Isim. Tandanya Alif lam. Alif lam. as-samai i'rab, Sama kasroh. i'rab apa? Jer. I'rab jar, tanda jarnya Jer. menggunakan Kasroh. kasroh. Kalau rofa dibaca Sama As-sama'u. u. sama'u. Kalau nasab
Samaa. As-samaa. Sama kalau jazm Tidak bisa isim. tidak bisa karena berupa isim. Wa huwa, ini cara bacanya gimana? Minha, Min. huruf jar ya, Minha. min huruf jar. Wa huwa isim domir. Ini menjadi khobar. Al-mato, Ru. tuh kalau khobar dibaca rofa. Mubtada'nya wa huwa, ini wa huwa, domirnya ini mutaru. Wa ma'ul bahri, al-bahri dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Kalimat apa al-bahri? Isim. Kalimat isim. Wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul baradi. Wa yajma'u. Yajma'u di sini kalimat Fi'il. Fi'il. fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf Ya. Ya. mudhara'ah. Yajma'u i'rab Rofa. Rofa. hadhihi sab'ata qawluka ma nazala. Nazala ini termasuk fi'il madi. Ikut wazan. Fa'ala. Fa'ala. Nazala yanzilu masdarnya apa? Nazlan. Nazlan. Kalau secara tasrif, نزولا. nazala itu harusnya kan nazlan ya kalau ikut fa'ala yafulu fa'la. Bazan. Tapi kan tadi dijelaskan di awal. Kalau masdar ghairu mim dari sulasi mujarrad itu sama'i. Tidak bisa disamakan dengan wazan. Hmm. Dan ternyata yang sering kita dengar dari nazala ini nuzul. Masdarnya adalah nuzul. Nuzulan. Ini kan Dan nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai wazan. wazannya. Karena ini sulasi mujarrad. Nggak bisa dikira-kirakan nazala yanzilu nuzul. Minas sama'i naba'a. Minal ardi allai sifatin kana min aslil hilqati. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau tidak. Udah dipaham, bisa dipaham semua? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Setelah ini saya coba beri tugas ya. Cari masdar ghairu mim. Tugasnya nanti itu mencari masdar ghairu mim atau isim fa'il atau isim maf'ul yang ada di Al-Quran. Minimal 3. Bisa dimengerti? Jadi nanti Bisa. teman-teman itu mencari di Al-Quran. Entah di surat apa aja terserah sudah. Jadi nanti cari 3 minimal lah 3. Kalau bisa nemu lebih banyak nggak apa-apa. Masdar ghairu mim, isim fa'il atau isim maf'ul. Yang penting 3. Baik. 3 itu bisa maf'ul semua nggak apa-apa. Kalau teman-teman nemunya fa'il semua juga nggak apa-apa. Yang penting 3. Jadi nanti ditulis lafadznya, kemudian wazannya, dan terakhir adalah keterangannya itu masuk isim fa'il, maf'ul apa? Masdar ghairu mim. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Maliki berarti Maliki ikut wazan اسم فاعل. fa'ilun isim fa'il. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan saya tulis di grup. Baik, Ustaz. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.